Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kali ini kita akan belajar materi IPA terpadu tentang sistem gerak manusia dengan subtopik tulang atau rangka. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun gerak manusia. Yang kedua, mendeskripsikan proses perkembangan tulang manusia. Yang ketiga, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Dan yang keempat, mendeskripsikan fungsi sistem gerak manusia. Oke, sekarang perhatikan teman kalian atau perhatikan seseorang yang sedang duduk seperti ini. Nah, perhatikan posisinya. Mengapa ia dapat duduk dengan tegak? Kemudian, apa yang membuat tubuhnya seperti ini? Bisa duduk seperti ini. Sebenarnya apa yang membuat dia seperti ini? Nah, seseorang dapat duduk dengan tegak karena memiliki rangka atau tulang. Jadi kita bisa duduk dengan tegak atau berdiri dengan tegak karena kita memiliki tulang pada bagian di dalam tubuh sini. Sebenarnya apa fungsi rangka bagi manusia? Oke, sebelum lanjut, sekarang kalian perhatikan tenda ini. Mengapa tenda dapat berdiri dengan kokoh? Bagaimana jika tenda tidak memiliki tiang-tiang ini? Apa jadinya? Nah, fungsi sistem gerak manusia atau sistem rangka itu yang pertama sebagai penyangga tubuh. Jadi tubuh kita tidak jatuh, ya. Kemudian memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh bagian dalam. Contohnya tulang-tulang berada di sini, ya. Jadi melindungi organ tubuh bagian dalam seperti jantung, hati, paru-paru, ya. Kemudian alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot, tempat pembentukan sel darah, dan tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Jadi, fungsi sistem gerak manusia itu ada 5. Nah, sekarang kita perhatikan sistem rangka manusia. Di sini ada 23 jenis rangka atau jenis tulang pada manusia. Kita cek, yang nomor 1 ini tulang apa nih namanya? Oke, yang nomor 1 namanya tulang dahi yang di sini. Kemudian nomor 2 ini tulang pipi. Yang ketiga ini apa namanya kira-kira? Nah, tulang rahang atas. Kemudian yang keempat di sini tulang, tulang selangka. Yang kelima yang ini yang bentuknya tipis atau pipi, itu namanya tulang belikat. Yang ini, keenam tulang lengan atas. Yang ketujuh tulang hasta. Yang kedelapan ini tulang pengumpil. Yang kesembilan yang panjang ini itu tulang paha. Kemudian yang ini nomor 10 tulang kering. Yang nomor 11 tulang betis. 12 tulang pelipis. Ke-13 tulang rahang bawah. Yang ini yang melindungi organ bagian dalam namanya tulang apa nih? Oke, tulang dada dengan 15 tulang rusuk. Oke, jadi tulang dada dengan tulang rusuk ini melindungi organ bagian dalam seperti jantung, paru-paru. Oke, 16 ini tulang belakang ini yang bentuknya tidak beraturan nih. Ini tulang belakang. Kemudian tulang pinggul, tulang pergelangan tangan. Yang ini tulang telapak tangan. Nomor 20 itu tulang ruas jari. Yang nomor 21 tulang kelangkang. Nomor 22 tulang duduk dan nomor 23 tulang tempurung lutut. Secara umum jumlah tulang manusia dewasa itu 206 tulang. Oke, sekarang kita bahas tentang struktur tulang. Tulang pada bagian dalamnya itu bentuknya seperti ini. Jadi ini ada berpori-pori nih. Apa namanya nih? Nah, ini namanya tulang spons. Jadi bentuknya berpori-pori. Strukturnya ya. Kemudian yang ini, yang bagian luar ini namanya tulang kompak. Yang ini, ya. Yang nomor 3 ini pembuluh darah. Nomor 4 sumsum tulang putih dan nomor 5 periosteum. Oke, kita bahas satu persatu.
Jika diperhatikan bagian ujung tulang terdapat benjolan. Ini benjolan berbentuk bulat, ada lekukan, ada tonjolan, dan ada lubang. Di sini ada lubang, ya. Kemudian lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Jadi otot melekatnya di sini. Ini lekukan dan tonjolan tempat melekatnya otot. Kemudian di dalam sini itu ada lubang. Lubang ini yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Jadi pembuluh darah ini keluar ke sini. Jika kita perhatikan ya. Kemudian ini ada pembungkus atau membran. Jadi permukaan tulang ditutupi oleh membran periosteum yang sangat kuat. Nah, di dalam periosteum terdapat pembuluh darah kecil yang berfungsi membawa zat-zat makanan ke dalam tulang. Dan ini yang dinamakan dengan tulang kompak, ya. Bagian ini namanya tulang kompak, sangat keras ini. Tulang kompak atau tulang keras yang mengandung sel-sel tulang, pembuluh darah, zat kapur dan fosfor serta serabut elastis. Walaupun keras, dia memiliki sifat yang elastis juga. Oke, adanya zat kapur dan fosfor menjadikan tulang keras. Sedangkan serabut elastis ini membuat tulang tetap kuat, tidak mudah rapuh atau patah. Oke, kita sekarang bahas tulang spons nih. Ini tulang spons, bentuknya berpori-pori ya. Jadi salah satu jenis tulang keras atau osteon atau tulang sejati yang memiliki matriks berpori. Ini berpori atau berongga yang diisi oleh jaringan sumsum, yaitu sumsum tulang merah yang memproduksi sel darah merah dan sumsum tulang kuning yang menyimpan lemak. Fungsi tulang spons meredam gelombang-gelombang kejut yang muncul karena berbagai aktivitas manusia seperti melompat, berlari, dan berjalan, menyebarkan vitamin dan nutrisi ke bagian tulang dan bagian tubuh lainnya. Tulang rawan atau karkilago. Jadi di bagian ujung tulang ini terdapat tulang rawan. Nah, ujung tulang dilapisi oleh jaringan tebal, lunak, dan lentur. Ini tulang rawan, ciri khas dari tulang rawan. Tulang rawan tersusun atas sel-sel yang dikelilingi oleh matriks protein yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Tulang rawan juga ditemukan pada bagian tubuh tertentu seperti telinga kita, hidung, ujung-ujung tulang rusuk, dan dinding saluran pernafasan. Sekarang kita perhatikan, dari struktur tulang dan jenis-jenis tulang tadi ada 4 jenis tulang. Yang pertama, tulang pipa. Ini tulang pipa atau tulang panjang. Nah, contohnya tulang lengan atas atau humerus. Ini contohnya ya. Kemudian, yang kedua, tulang pipih. Ya, tulang pipih. Ini contohnya tulang pipih, yaitu tulang dada atau sternum. Dan yang ketiga adalah tulang pendek. Ini contohnya tulang ruas jari-jari kaki atau jari tangan. Dan yang keempat adalah tulang tidak beraturan. Contohnya tulang pada punggung atau vertebra. Sekarang kita masuk pada proses pembentukan tulang. Pada saat manusia atau kita ini berupa janin, kita ini sebenarnya sudah mempunyai tulang, hanya saja tulang kita sangat lunak atau tulang rawan, elastis ya. Kemudian tulang ini berkembang dengan membentuk daerah awal penulangan. Kemudian mulai muncul pembuluh darah dan pembuluh darahnya semakin banyak dan akhirnya tulang mengeras menjadi tulang kompak. Proses pembentukan tulang disebut dengan penulangan atau osifikasi. Jadi, kita pada manusia dewasa ini, kita sudah mengalami proses osifikasi. Nah,
Adik-adik, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Jadi, jumlah tulang manusia dewasa itu ada 206 buah. Kemudian, tulang dibedakan menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa atau tulang panjang, tulang pipi, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Proses pembentukan tulang dari tulang rawan menjadi tulang keras disebut osifikasi. Fungsi sistem gerak pada manusia diantaranya sebagai penyangga tubuh, memberi bentuk tubuh dan melindungi organ tubuh bagian dalam. Alat pergerakan pasif dan tempat melekatnya otot. Tempat membentuk sel darah, dan yang terakhir adalah tempat penyerapan dan pelepasan kalsium. Oke, demikian materi tentang sistem rangka pada manusia atau sistem gerak pada manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.